I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Alifta Lutfia Azhara, SEMPD, selaku pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya dengan teman saya akan mempresentasikan tentang efek-efek perubahan harga dan penghasilan. Karena presentasi kali ini kita secara daring, jadi pada kesempatan presentasi ini tidak ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, saya harapkan semua teman-teman bisa mengikuti presentasi ini dengan seksama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Husaini dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuningsih. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Zainabilah. Baik, pada slide pertama yaitu ada perbedaan harga saham PT Indosat Tbk sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Ketika jumlah kasus COVID-19 meningkat di suatu negara, maka hasil pasar saham menurun. Hal ini juga dikonfirmasi oleh penelitian Ding et al. Pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pada kondisi pandemik akan membuat pasar menjadi sentimen sehingga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmasari pada tahun 2020 dan juga Fani pada tahun 2012 dan Seto serta Septianti pada tahun 2019 bahwa terdapat perbedaan harga saham yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa baik peristiwa ekonomi maupun non-ekonomi yang ditujukan dengan perubahan harga saham. Pandemi COVID-19 baru ini juga membangun ketidakpercayaan pada masyarakat. Ini diterangkan oleh Mazumder pada 2020. Oke, selanjutnya yang nomor 2 adalah perbedaan return saham PT Indosat Tbk sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara parsial antara return saham PT Indosat Tbk sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashraf pada tahun 2020, Thomas et al. Pada tahun 2020, dan juga Manurung pada tahun 2019 bahwa terdapat perbedaan return saham yang sebelum dan sesudah peristiwa-peristiwa baik peristiwa ekonomi maupun non-ekonomi yang ditujukan kepada perubahan return saham. Di sini membahas tentang efek pendapatan dan substitusi. Pertama, ada efek pengertian efek substitusional. Efek substitusional adalah perubahan kuantitas yang diminta untuk utilitas yang sama. Efek substitusi menjelaskan bagaimana pola konsumsi berubah ketika harga satu barang berubah relatif terhadap harga barang lain. Konsumen dapat mencari alternatif yang lebih murah ketika harga barang atau jasa tertentu meningkat untuk mempertahankan gaya hidup mereka. Sebaliknya, ketika harga produk turun, permintaan akan produk tersebut meningkat. Efek substitusi adalah efek yang menjadi ketika harga relatif barang X berubah menjadi barang Y, sehingga seseorang mencoba mengganti barang tersebut dengan barang lain
jika harga suatu produk berubah. Misal X, harga relatif produk X terhadap barang Y juga berubah. Yang kedua, pengertian efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan konsumsi yang disebabkan oleh pergeseran ketidakpedulian yang lebih tinggi. Efek pendapatan yaitu perubahan pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen ke kurva indifference yang lebih tinggi atau rendah, atau pergerakan dari satu kurva indifference ke yang lain yang diakibatkan oleh perubahan dalam pendapatan real yang disebabkan oleh perubahan harga. Efek pendapatan adalah perubahan kuantitas yang diminta untuk mengubah utilitas, tetapi harga relatif barang X tidak berubah. Efek pendapatan tercermin dalam pergeseran dari kurva indifferent yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, sedangkan efek substitusi tercermin dalam pergeseran sepanjang kurva indifferent tertentu ke titik yang sehat dengan kemiringan yang berbeda. Yang ketiga yaitu barang normal. Barang normal adalah semua barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan masyarakat meningkat, yang juga berarti bahwa barang tersebut memiliki elastisitas permintaan yang positif. Menurut kurva indifference, jumlah permintaan suatu barang bisa bertambah, berkurang, atau tetap ketika pendapatan masyarakat bertambah. Seperti contohnya, barang Y adalah barang normal karena kuantitas yang diminta meningkat dari Y1 ke Y2 ketika pendapatan meningkat dari BC1 ke BC2. Barang X adalah barang interior karena jumlah permintaan barang tersebut menurun dari X1 ke X2 ketika pendapatan masyarakat meningkat. Yang keempat yaitu barang inferior. Barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan masyarakat meningkat. Menurut kurva indifferent, jumlah permintaan suatu barang bisa bertambah, berkurang, atau tetap ketika pendapatan masyarakat bertambah. Selanjutnya yaitu khusus barang given. Barang given adalah barang yang harganya turun ketika permintaan juga turun. Dan kenaikan harga produk given justru meningkat permintaan barang tersebut. Salah satu produk yang melanggar hukum permintaan, semakin tinggi harga produk given, semakin besar pula permintaannya. Di sisi lain, ketika harga produk given rendah, permintaannya turun. Pada dasarnya, barang given tergolong barang inferior atau barang yang permintaan barang tersebut berkurang dengan meningkatnya pendapatan. Yang spesial dari barang given adalah harga barangnya. Sekarang barang given sangat sedikit karena ada beberapa syarat bahwa harus ada sedikit substitusi dan konsumsi barang given menyumbang sebagai besar pendapatan, atau namun konsumsi barang masih normal. Berikut disertakan gambar barang given. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran. Yang pertama, definisi penawaran dan permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dan mampu dibeli pada saat harga dan waktu tertentu sesuai dengan penghasilannya. Yang kedua adalah fungsi penawaran dan permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Yang ketiga ada kurva permintaan dan penawaran. 1. Kurva permintaan, sebuah kurva yang menggambarkan hubungan suatu barang dengan jumlah yang akan dibeli konsumen. Yang kedua, kurva penawaran. Kurva penawaran, saat jumlah harga naik, maka penawaran barang akan meningkat. Maka dapat dikatakan bahwa penawaran dan tingkat harga mempunyai hubungan secara positif. Hubungan antara penawaran dan harga berlaku untuk semua jenis barang dan jasa dalam perekonomian. Yang keempat adalah hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran berlaku ketika dalam keadaan Cestis Patbus, yaitu saat masyarakat dalam keadaan tidak berubah.